Puluhan ribu orang berkumpul dan memberikan nyawanya demi kebangkitan King Ghidorah. Di series analog horor Godzilla Just Prey episode keempat dan kelima ini, kita diperlihatkan penyebaran sekte Ghidorah yang semakin meluas. Bahkan pemerintahan saja sudah terkontaminasi sekte ini. Hingga suatu hari, semua pengikut sekte ini berkumpul di suatu tempat untuk mengorbankan diri demi kebangkitan King Ghidorah yang akan segera memusnahkan si iblis merah alias Godzilla. Simak ceritanya berikut ini, guys. Jadi, setelah munculnya Godzilla di sebuah kota yang masih dirahasiakan, penduduk di salah satu kota kecil mengalami kejadian yang sangat aneh, yang dimana sebagian besar penduduk mengalami fenomena psikologi yang dimana mereka melihat sosok yang diyakini malaikat. Kejadian ini terjadi secara serentak kepada beberapa penduduk, yang diantaranya juga mengaku melihat jantung dari sang Seraphim alias Ghidorah di gereja mereka. CODC alias Colossal Organism Defense Center, sebuah organisasi yang menyelidiki fenomena makhluk raksasa, menyelidiki fenomena yang terjadi kepada penduduk kota kecil itu. Yang dimana ketika salah satu pendetanya diwawancarai, dia berkata bahwa Ghidorah adalah sosok penyelamat yang akan memusnahkan si iblis merah alias Godzilla. Sekarang mereka sedang menunggu kedatangan Ghidorah sambil menyebarkan kepercayaan tersebut. Pendeta itu juga berkata bahwa tidak ada teknologi manusia yang dapat memusnahkan Godzilla, yang hanya bisa memusnahkannya hanyalah Ghidorah, yang juga disebut sebagai dewa yang akan menundukkan si iblis merah. Dan benar saja, ketika pemerintah menjatuhkan bom atom pada tubuh Godzilla, Godzilla masih bisa hidup dan meregenerasi tubuhnya. Karena adanya bahaya Godzilla, pengaruh sekte Ghidorah semakin lama semakin menyebar luas dan membuat kepercayaan gereja-gereja secara cepat berubah. Mereka juga perlahan mempengaruhi aparat pemerintahan sehingga membuat keamanan negara tidak stabil. Ditambah lagi, beberapa anggota sekte semakin radikal kepada orang-orang yang menentang mereka. Seruan bahwa hari pembalasan akan segera tiba semakin gencar disuarakan. Siaran-siaran televisi secara paksa menayangkan kepercayaan sekte Ghidorah dengan cara dibajak. Dan setiap gereja menjadi lautan manusia yang tidak dapat dikontrol. Pemerintah kemudian memberlakukan mobilisasi aparat dari polisi hingga militer untuk turun langsung ke pusat-pusat keramaian. Pada saat yang sama, pemerintah mulai gencar membuat pengumuman lockdown bagi para penduduk yang belum terkena paham sekte Ghidorah. Mereka tidak boleh keluar rumah sembarangan dan tidak boleh berinteraksi dengan orang asing karena paham sekte Ghidorah bisa menyebar melalui siapa saja. Pada akhirnya, pemerintah juga men-take down siaran media yang berhubungan dengan sekte Ghidorah ini. Namun di saat yang sama, para pengikut sekte Ghidorah sudah memiliki ahli untuk membajak media, atau bahkan beberapa pihak media juga sudah disusupi sekte ini. Kemudian kita diperlihatkan sebuah cuplikan mengerikan yang menampilkan lautan manusia berkumpul di satu tempat. Mereka perlahan terbang membentuk awan hitam yang terdiri dari jutaan manusia. Kemudian Ghidorah muncul di langit. Kemudian kita ditunjukkan dengan berita bahwa Godzilla muncul kembali di sebuah pelabuhan di Amerika Serikat. Sinyal peringatan bahaya melalui televisi akhirnya muncul. Peringatan itu menghimbau agar penduduk tidak bergerak ke timur karena Godzilla sedang berjalan ke arah sana. Diinformasikan juga bahwa Godzilla memuntahkan radiasi yang bisa berefek fatal jika terkena makhluk hidup. Di saat yang hampir bersamaan, ada tanda-tanda Ghidorah benar-benar muncul di Ohio. Sehingga peringatan otomatis yang disebut Ghidorah Survival Protocol akhirnya aktif. Menurut laporan, Ghidorah terbentuk dari darah 10.000 nyawa yang berterbangan ke langit. Sistem Ghidorah Survival Protocol mengingatkan semua penduduk di bumi melalui sinyal terbatas di televisi. Peringatan itu berisi larangan untuk tidak melihat Ghidorah.
Semua orang harus masuk ke rumah masing-masing agar tidak terpengaruh dengan hipnotis Ghidorah. Semua orang diharuskan menggunakan earplug agar tidak mendengar suara Ghidorah atau memainkan musik sekencang-kencangnya. Jika ada anggota keluarga yang terlanjur sudah terhipnotis keberadaan Ghidorah, keluarga yang masih sadar tidak boleh mencarinya. Di saat yang sama, ternyata tayangan Ghidorah Survival Protocol berusaha disadap sekte Ghidorah dan menggantinya dengan tayangan yang bisa mempengaruhi pikiran manusia. Domba-domba telah diselamatkan. Lebih banyak lagi yang harus bergabung dengan mereka. Bangkitlah, berjalanlah menuju cahaya. Jadilah sayap dan gigi dari malaikat. Melangkahlah keluar, rasakan cahayanya. Keselamatan ada di langit terbuka. Naiklah. Kemudian terlihatlah Ghidorah, sang malaikat yang akan memusnahkan si iblis merah. Jadi bisa disimpulkan bahwa pertarungan antara Godzilla dan Ghidorah akan segera terjadi. Namun di sini kita belum mengetahui siapa yang benar dan salah. Apakah Ghidorah dan juga pengikutnya benar-benar memiliki tujuan untuk kebaikan bumi atau sebaliknya? Karena seperti yang kita ketahui, Godzilla adalah makhluk yang berasal dari bumi dan kemunculannya terjadi akibat berbagai hal yang dilakukan oleh manusia. Seperti adanya percobaan bom nuklir dan juga serangan bom nuklir yang membuatnya semakin kuat. Sementara itu, Ghidorah adalah entitas pendatang yang diyakini akan menjadi entitas pemusnah Godzilla, yang dimana dia adalah sosok yang tercipta dari puluhan ribu darah manusia. Sosok ini juga menyebabkan gerakan ekstrim terjadi dan memaksa orang untuk ikut ajarannya, serta menutup kebebasan berpikir. Dan lagi, yang paling parah, sosok ini haus pengorbanan nyawa manusia. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah Godzilla sosok jahatnya atau Ghidorah? Soalnya Godzilla sering menjadi karakter baik, tapi Ghidorah juga pernah jadi karakter baik di film Godzilla Mothra and King Ghidorah All Monster All Out Attack. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar guys. Kutu Film akan update lagi series analog horror Godzilla ini. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka silahkan klik like-nya dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan mengenai dunia Godzilla. Saya Kutu Film, see you in the next video.